Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, mari kita membaca Bismillahirrohmanirrohim sebelum memulai pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang materi persamaan garis lurus. Setelah minggu kemarin kita menyelesaikan materi tentang relasi dan fungsi. Silahkan kalian siapkan catatannya dan simak videonya sampai selesai. Kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan linear sebagai persamaan garis lurus. Mari kita mulai dengan memahami persamaan garis lurus. Apa ya persamaan garis lurus itu? Persamaan garis lurus adalah pernyataan matematika yang menyatakan dua ekspresi adalah sama. Pernyataan berisi tanda sama dengan dinyatakan oleh garis lurus pada bidang koordinat. Persamaan garis lurus mempunyai bentuk umum sebagai berikut. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, atau Y sama dengan M kali X ditambah C, dengan M sebagai gradien dan C adalah konstanta. Bentuk persamaan dan grafik garis lurus. Persamaan garis lurus dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk dan variabel. Contoh, 1, Y sama dengan 2 kali X. Nomor 2, Y sama dengan 4X ditambah 3. Contoh 3, 3X dikurangi 5Y dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari persamaan tersebut, semua variabelnya berpangkat 1. Berikutnya, langkah-langkah menggambarkan grafik garis lurus. Langkah pertama, menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dengan mensubstitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garis. Kedua, menentukan titik potong garis terhadap sumbu Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis. Langkah ketiga, menggambar kedua titik potong tersebut pada koordinat kartesius. Langkah keempat, menarik garis lurus melalui kedua titik tersebut. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Dari persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Yang ke-1, Y sama dengan 6X dikurangi 3. Contoh 2, X pangkat 2 sama dengan 5Y ditambah 4. Contoh 3, 5X ditambah 2Y sama dengan 0. Keempat, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 0. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus ingat bahwa bentuk umum persamaan garis tadi adalah Y sama dengan M kali X ditambah C. Jika persamaan di atas memenuhi persamaan Y sama dengan M kali X ditambah C, berarti persamaan di atas termasuk persamaan garis. Sekarang kita lihat contoh yang ke-1. Y sama dengan 6X dikurangi 3. Nah, di sini 6-nya berarti sebagai gradien ya. Jadi gradiennya 6 atau M-nya 6 dan konstantanya 3. Berarti ini sudah memenuhi persamaan garis lurus. Persamaan kedua, X pangkat 2 sama dengan 5Y ditambah 4. Pada slide sebelumnya, bahwa contoh persamaan garis lurus adalah semua variabelnya berpangkat 1. Karena ini X-nya berpangkat 2, berarti ini persamaan garis lurus atau bukan? Nah, berarti yang kedua, ini persamaan kuadrat, dan yang pertama adalah persamaan garis lurus. Kita lihat yang ketiga, 5X ditambah 2Y, kedua variabelnya berpangkat 1, berarti ini merupakan persamaan garis lurus. Kemudian yang keempat, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 5.
Nah, ini variabelnya pangkatnya 2, berarti ini bukan persamaan garis lurus atau ini adalah persamaan lingkaran. Jadi paham ya, sampai di sini kalian bisa membedakan mana persamaan garis lurus dan mana yang bukan persamaan garis lurus. Pada slide sebelumnya sudah diberikan langkah-langkah cara menggambar grafik pada persamaan garis lurus. Nah, sekarang kita praktekkan langkah-langkah tersebut. Gambarkan grafik persamaan X ditambah Y sama dengan 3. Pertama yang harus kita lakukan berarti menentukan titik potong garis terhadap sumbu X dengan mensubstitusi Y sama dengan 0 ke persamaan garis. Jadi mensubstitusikan itu berarti mengganti nilai Y dengan angka 0. Jadi persamaan tadi X ditambah Y sama dengan 3 sekarang menjadi X ditambah 0 sama dengan 3. Berarti nilai X-nya sama dengan 3. Maka garis tersebut memotong sumbu X pada angka 3 dan Y pada angka 0. Itu berarti X, Y sama dengan 3,0. Paham ya sampai di sini? Berarti nilai X-nya 3, nilai Y-nya 0. Kemudian langkah kedua, menentukan titik potong garis terhadap sumbu Y dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ke persamaan garis. X ditambah Y sama dengan 3, berarti sekarang X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 0 ditambah Y sama dengan 3, maka didapat nilai X-nya sama dengan 3. Maka garis tersebut memotong sumbu Y sama dengan 0, memotong sumbu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Itu artinya X, Y sama dengan 0,3. Jadi nilai X-nya yang 0 dan sekarang Y-nya yang 3. Paham ya sampai di sini? Langkah ketiga yaitu menggambar kedua titik potong tersebut pada koordinat kartesius. Nah, sebelumnya kita buat tabel dulu dari langkah ke-1 dan langkah kedua tadi. Nah, X-nya kalau X-nya 0, Y-nya 3 berarti 0,3 ya. Kalau X-nya 3, Y-nya 0 berarti 3,0. Ini didapat dari langkah ke-1 dan kedua tadi. Kemudian titik potong tersebut kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Nah, yang pertama kita gambar berarti titik potong yang memotong sumbu X pada angka 3 ya. Dan Y-nya 0, berarti letak titiknya di sini. Nah, ini letak titiknya. Ini disebut titik 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Kemudian titik kedua yaitu titik 0,3. Berarti X-nya yang 0, Y-nya 3. Titiknya terletak pada, nah ini terletak pada sumbu Y. Paham ya sampai di sini? Berarti yang memotong sumbu X itu titiknya itu disebut titik 3,0. Yang memotong sumbu Y itu disebut titik 0,3. Nah, kemudian langkah keempat, menarik garis lurus melalui kedua titik tersebut. Jadi titik yang sudah kita gambar tadi, kita tarik garis. Nah, seperti ini dihubungkan ya kedua titiknya. Nah, inilah yang disebut dengan grafik dari persamaan X ditambah Y sama dengan 3. Paham ya sampai di sini? Berikutnya, contoh ketiga, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari setiap persamaan berikut. A. 2X ditambah 5Y sama dengan 20. B. 3X ditambah dikurangi Y sama dengan 14. Nah, pada contoh kedua, tadi kita diminta untuk menentukan titik potong sampai menggambarkan grafiknya, menggambarkan garis ya. Nah, sekarang pada contoh 3, kita cukup diminta hanya menentukan titik potongnya saja. Berarti yang kita lakukan hanya langkah 1 dan langkah 2. Pertama, kita tentukan titik potong garis terhadap sumbu X dengan mengganti Y sama dengan 0 ke persamaan garis. Berarti kalau Y-nya diganti dengan 0, berarti 2X ditambah 5Y sama dengan 20, berarti 2X ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Nah, kalau 5 kali 0 kan 0 ya, berarti tidak usah ditulis lagi. Ya, tinggal 2X sama dengan 20. Nah, yang kita butuhkan kan hanya X, sementara ada 2 nempel di sebelahnya atau ada koefisien. Berarti 2X harus dibagi 2. Jadi 2X dibagi 2 sama dengan
Nah, 20 juga harus dibagi 2, berarti ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi 2. Maka didapat X sama dengan 10. Berarti garis tersebut sumbu X sama dengan sumbu X pada angka 10 dan sumbu Y sama dengan 0. Itu artinya X, Y sama dengan 10,0. Langkah kedua, menentukan titik potong garis terhadap sumbu Y dengan mengganti X sama dengan 0 ke persamaan garis 2X ditambah 5Y sama dengan 20. Berarti sekarang X-nya kita ganti dengan 0, berarti 2 kali 0 ditambah 5Y sama dengan 20. Berarti tinggal 5Y sama dengan 20, karena 2 kali 0 kan 0 ya, tidak usah ditulis lagi. Jadi Y sama dengan 4. Maka garis tersebut memotong sumbu X sama dengan 0 dan Y sama dengan 4. Itu artinya X, Y sama dengan 0,4. Jadi titik potong pada sumbu X dan sumbu Y di 10,0 dan 0,4. Paham ya sampai di sini? Nah, berikutnya silahkan kalian diskusikan dengan grup kelasmu. Dengan mengikuti langkah-langkah seperti di atas, silahkan kalian coba untuk mencari titik potong dari soal B. Dan gambarlah grafik dari persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 4. Pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti. Semoga kalian semua menjadi pemenang. Sampai di sini dulu materinya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak videonya sampai selesai. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.